Salah satu kunci utama keberhasilan sebuah program, baik departemen, lembaga pendidikan, organisasi adalah controlling atau pengawasan. Terkadang kita sudah sepakat dengan sebuah program kerja atau kita sepakat dalam sebuah meeting, pertemuan, rapat, ya, baik rapat pimpinan maupun rapat departemen atau rapat DEMA kalau di perguruan tinggi. Tetapi kalau tidak ada pengontrolan, mulai kapan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, ya, berapa biayanya, tidak dikontrol ke bawah, maka terkadang banyak yang bias atau banyak yang tidak tepat waktu. Misalnya molor 1 bulan, ya. Biayanya membengkak. Orangnya yang menjadi penanggung jawab juga tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian juga ending dari pelaksanaan program itu, sehingga semua yang berlaku atau semua yang terjadi di lapangan itu jauh dari harapan, jauh dari perencanaan, dan itu sebuah kerugian seperti itu. Sama dengan kita dalam murojaah madah yang kita ambil semester ini, kalau kita tidak mengontrol diri, mulai dari murojaah kapan, ya madah apa, berapa jam di murojaahnya, waktunya yang tepat untuk mata kuliah seperti ini yang sifatnya pemahaman saja, kapan, karena waktu untuk mata kuliah sifatnya agak berat seperti nahwu, itu semua harus dikontrol. Jadi muraqabatun nafs atau self controlling atau pengawasan diri sendiri, ya, tidak perlu diingatkan oleh orang lain. Seseorang yang sudah terbiasa dengan self controlling atau muraqabatun nafs, ya sekalian, itu berarti orang ini menghargai waktu, menghargai tenaga, menghargai pikiran sendiri. Demikian juga dia tentu menghargai cita-citanya, harapannya, ekspektasinya ke depan, ya, seperti itu. Adapun sebaliknya, maka tentu dia tidak berharap banyak dari apa yang dia rencanakan, mungkin asal-asal merencanakan, yang sekedar mungkin melihat orang lain atau sekedar ikut-ikutan, tetapi mutu hasil yang maksimal yang diinginkan tentu beda dengan orang lain. Oleh karena itu, pengontrolan adalah sesuatu yang mutlak dilakukan oleh seseorang, komunitas, ya, perguruan tinggi, organisasi, apalagi perusahaan yang profit oriented, gitu. Sehingga dalam dunia manajemen atau definisi pengontrolan manajemen atau teori-teori manajemen, ya, ditafsirkan sebagai upaya seorang manajer atau person atau lembaga pengawasan, ya, sebagai kegiatan untuk mencari kesalahan, ya, atau kekeliruan atau hal yang belum maksimal, ya, belum maksimal. Jadi pengontrolan dari semua sisi dan ingin melihat yang mana yang yang belum maksimal, yang mana yang masih ada kelalaian, yang mana yang belum sesuai dengan arah, ya, tujuan, seperti itu. Makanya dalam fungsi pengontrolan ini, orang yang menjadi kontroler atau muraqib kalau dalam bahasa Arab itu memiliki daftar checklist, ya. Checklist misalnya, checklist pertama kapan mulai program kerja, ya, oh ini sudah benar. Kemudian di mana dilaksanakan, oh sudah benar. Bagaimana pelaksanaannya, oke, siapa yang melaksanakan, ini berapa orang yang terlibat, bagaimana, berapa budgeting atau penganggarannya, kemudian kapan nanti menjadi nihayah atau endingnya, kapan berakhir pelaksanaan ini. Itu ada daftar list, ya, atau daftar atau list yang dicek dari seorang muraqib atau pengontrol. Tapi secara spesifik, ya, fungsi controlling atau muraqabah, ya, dalam sebuah organisasi yang pertama meningkatkan akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Kita berani mengumumkan hasil kerja dari organisasi kita. Kita berani mengumumkan
transfer tujuan. Sama dengan pengurus masjid itu selalu mereka mengontrol diri dalam bentuk mengumumkan transparansi. Ya. Saldo pekan lalu 93.700.000 rupiah. Pemasukan misalnya pekan ini sebanyak 7 juta rupiah. Berarti saldo sampai hari ini 104.300.000 rupiah. Pengeluaran, ya. Bayar rutin misalnya untuk khotib 2.500.000. Tapi itu tidak ada di Indonesia. Ya. Tidak ada kalau di apply Makassar. Paling banyak 300, 400. Tapi ada juga yang 700. Tapi kebanyakannya 200. Ya, itu uang lusuh. Ya, sudah cipik pinggirnya. Ya. Seperti itu. Jadi berani mengumumkan secara transparansi. Nah, inilah yang dimaksud dengan meningkatkan akuntabilitas. Ya. Semakin kita transparansi, maka nilai akuntabilitas pertanggungjawaban kepada publik, itu akuntabilitas itu pertanggungjawaban kepada publik, pada masyarakat. Itu semakin meningkat, orang semakin thiqah, orang semakin yakin, percaya, trust. Ya. Yang kedua, merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi maksudnya itu kita harus disiplin dengan apa yang telah direncanakan, bagaimana prosedur pelaksanaannya, bagaimana peraturan pemerintah misalnya atau peraturan organisasi yang terkait dengan rencana itu, atau ketentuan lain, ya. Baik ketentuan di masyarakat, kalau terkait dengan masyarakat, maupun ketentuan yang terkait dengan ketentuan organisasi. Yang ketiga adalah melindungi aset organisasi, ya. Pengontrolan pemakaian mobil operasional, ya. Mobil marketing, mobil manajer, ya. Kemudian mobil operasional lainnya, ya. Kapan digunakan pada hari ini, siapa yang menggunakan, ya. Kemudian untuk keperluan apa, pada jarak tempuh berapa. Bahkan kalau di perusahaan itu ada pengontrol mencatat, oh mobil Innova digunakan oleh bagian marketing, sekarang kilometernya berapa di meteran, kemudian bensinnya berapa blok di sini, kemudian jarak tempuhnya nanti berapa PP, berapa kilometer, itu dicatat. Ya. Ketika diizinkan dari Makassar ke Maros, itu berarti jarak tempuh sekitar 80 km pergi pulang. Ya. Nanti dicek, setelah mobil kembali dicek, kenapa ini mobil lebih larinya? 102 km larinya PP. Ya. Seperti ini sampai di Pangkep. Ya. Atau kemana? Ya, atau sampai di Bantimuru mungkin. Ya. Maka orang yang bawa ditanya, sampai di mana? Ya, itu untuk menjaga aset organisasi atau lembaga. Jangan sampai cepat rusak atau tidak bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Termasuk ketika ada cacat. Kenapa ini pintu sebelah kiri ada goresan? Ya, kenapa lampu stop di belakang pecah? Itu seperti itu ikhwas sekalian kalau dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat adalah pencapaian kegiatan. Karena kita mengontrol kegiatan, maka dicapai. Ya. Harus ada laporan harian. Ya. Ini apa yang telah dilakukan. Ya, kalau misalnya marketing, kemana saja perginya, siapa saja yang relasi yang sudah dihubungi, dan bagaimana respon mereka, dan seterusnya. Jadi seperti itu yang namanya muraqabah. Mana Muhammad Abdul Rahman? Muhammad Abdul Rahman? Dari videonya? Rusak kameranya, Ustaz. Amar Ma'ruf, kenapa gelap? Rusak kamera lampu, Ustaz. Mati lampu. Di mana rumahnya kah? Kenapa mati lampu? Di Palu, Ustaz. Setahu wali kota itu bilang kalau tidak bisa urus Palu berarti jadi wali kota. Masalah tidak bisa diurus. Masih wali kota yang dulu kah? Waktu gempa, bilang Pak wali kota urus dulu itu lampu itu. Baik, ikhwas sekalian berbahagia, saya lanjut ya. Itu tujuan apa namanya
pengontrolan. Sekarang kita masuk kepada prinsip atau persyaratan diadakannya pengawasan atau controlling. Artinya, kenapa mesti diadakan controlling atau apa yang telah dilakukan sebelumnya sehingga kita perlu ada pengawasan atau controlling. Yang pertama tentu telah ada perencanaan yang matang, ya. Ada perencanaan yang matang, ya. Bukan perencanaan yang asal-asalan, ya. Sehingga wajar kalau kita ingin mengontrol, apalagi kalau itu menggunakan SDM yang banyak, biaya yang banyak, dan seterusnya. Sebagaimana orang tua mengontrol kita, sudah merencanakan dengan matang. Wah, anak saya sudah semester 5, ya, so khamis sekarang misalnya. Berarti semester yang telah dilewati sudah lebih banyak timbang yang dihadapi. Itu pun perkuliahan yang dihadapi tinggal 3 semester, semester 5, 6, dan 7. Semester 8 tinggal menulis proposal, kemudian penelitian, KKN, ujian meja. Ya. Harus dikontrol, berarti harus betul bisa mencapai ke 8 semester yang tersisa, sampai semester 8 maksud saya. Ya. Biaya yang telah dikeluarkan, saya keluarkan untuk anak saya sudah lebih banyak daripada yang akan datang. Ya. Karena tidak seperti di universitas luar, yang swasta, itu banyak yang dibutuhkan, terutama kalau mau KKN. Ya. Yang kedua, sistem pengontrolan harus ada prosedur operasional standar atau SOP. Jadi kalau kita sering mendengar SOP, inilah tujuannya. Bahasa Indonesianya itu prosedur operasional yang standar, ya, atau prosedur operasional standar. Makanya orang biasa singkat SOP, ada standar operasional prosedur. Di bahasa Inggris kan dibalik-balik terjemahannya. Yang ketiga, dijalankan oleh orang yang amanah, ya, dan punya kapasitas atau kompetensi. Ya. Harus orang amanah. Ya. Kenapa biasa bangunan cepat rusak? Padahal ada pengawasnya. Karena pengawasnya tidak amanah. Ya. Contoh bangunannya kalau di perumahan-perumahan yang dibangun oleh sebuah perusahaan swasta dan itu perumahan milik pegawai pemerintah, ya. Itu biasa mau 1:4 misalnya. Maksudnya itu satu gerobak semen dicampur dengan 4 gerobak pasir. Itu campuran kuat, apalagi kalau 1:3. Tapi ketika pengawas datang, ya, pengawasnya tidak amanah. Ya. Dikasih amplop, ya sudah ditulis campuran 1/4. Seperti itu. Atau mungkin di dinding itu bagian bawah 1 meter ke bawah memang campuran 1/4. Tapi 1 meter ke atas sampai plafon campurannya 1/7. Ya. 1 gerobak semen, 7 gerobak pasir. Ya. Atau istilah tukang di lapangan biasa campuran 1 abal-abal. Ya. 1 sak semen dengan 1 truk pasir campurannya. Bagaimana bisa bertahan? Ya. Jadi harus amanah. Ya. Dan memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan, ya, aspek yang diawas, ya. Sama kalau kita dalam bidang pendidikan, ya, misalnya ada pengawasan oleh dinas pendidikan atau dari Dikti, ya, atau dari Kopertis, mengawasi tentang pelaksanaan pembelajaran. Dia mengawas tentunya dosen yang mengajar karena dia tahu pengajaran dan mereka dulunya adalah dosen, cuma diangkat secara struktural di di Kopertais sebagai pengawas, ya, atau supervisor, ya. Supervisor kalau dalam definisi Kopertais, ya. Jadi dia punya kompetensi untuk mengawas, ya, bagaimana cara memberikan materi, bagaimana materi persepsi, bagaimana sistematika pengajaran, memberikan kesimpulan, bagaimana memberikan pertanyaan, dan seterusnya, sampai bagaimana membuat soal dan pembebanan. Karena mereka punya, tidak sama dengan hari ini. Terkadang orang tidak punya kompetensi diangkat jadi pengawas. Ya. Misalnya kalau administrasi
di sebuah itu tidak bisa karena selama ini dia dalam bidang administrasi, ya. Kalau dia kerjanya dalam bidang atau pengawasannya dalam bidang administrasi pendidikan, itu boleh saja karena dia selama ini bergerak dalam bidang administrasi pendidikan. Tetapi kalau tidak, itu namanya buang-buang waktu, ya, buang-buang uang yang asal-asalan. Ya. Baik. Kita masuk ke dalam tinjauan Al-Quran dan hadis tentang pengawasan, ya sekalian. Kita ingin tahu bahwa bagaimana isyarat-isyarat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pengontrolan. Yang pertama dalam surah terma ayat tentang controlling. Ya. Dalam bahasa Arab diarti sebagai riqabah. Ya. Kemudian orangnya yang mengawas ar-raqib, ya, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Sungguhnya Allah selalu menjaga, ya, dan mengawasi kamu. Ya. Ini ayat tentu berbicara tentang muraqabatullah, Allah yang mengawasi kita. Lalu kita bawa ke aspek pengawasan dalam bidang organisasi. Ya. Kenapa kita bawa atau istilah orang ditarik-tarik ini ayat ke dalam aspek controlling dalam bidang manajemen? Karena kaidahnya jelas, ya. Al-ibratu li umumil lafzi wa laysa bi khususis sabab. Bahwa ayat itu ibrahnya itu diambil karena keumuman, ya. Keumuman lafaz ayat itu dan bukan kita mengambil atau membatasi ibrah, ya, atau hukum ayat itu karena berpatokan saja pada asbabun nuzul atau hal yang terkait dengannya saja, ya. Seperti itu ikhlas sekalian kalau kita ingin menggunakan ayat yang tadi ayat ini di ujungnya mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah yang selalu menjaga dan mengawasi kalian, ya. Mana ini juga isyarat bahwa kita dalam bekerja apapun, dalam profesi apapun, di samping muraqabah dari Muhammad Abdurrahman Salmati. Saya ulangi, di samping kita tentu diawasi oleh level atau pengawas di atas kita atau pejabat yang levelnya di atas kita, maka secara imani sesungguhnya kita harus selalu meyakini dan memiliki prinsip bahwa sungguhnya selain manusia mengawasi kita, yang lebih awal adalah Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Seperti itu. Karena dalam bekerja tentu iman kita harus selalu include dalam pekerjaan kita. Iman kita harus selalu ada. Jangan seperti orang lain, ya. Di tempat pekerjaan hilang imannya, ya. Ini tentu yang pertama, ya, karena sungguhnya pekerjaan yang kita lakukan itu bagian dari ikhtiar, apalagi kalau dia merupakan amal soleh yang kita lakukan dan insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diri kita, ya. Demikian juga di surah Al-Maidah ayat 117 tentang kuntu antar raqiba alaihim. Allah mengatakan bahwa engkaulah yang mengawasi mereka. Ini dialog Nabi Isa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa engkau yang menyuruh manusia atau umatmu mengambil atau menjadikan dirimu dan mamamu, ibumu, dua ilah yang disembah, ya. Maka ini jawaban
dari Nabi Isa alaihissalam. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani, ketika engkau telah wafatkan diriku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim. Engkaulah yang mengawasi mereka, melihat mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan di belakang saya. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan sesungguhnya engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian ayat lain terkait dengan controlling adalah surah Asy-Syura ayat 2 ayat 6, ya. Walladzina takhadhu min duni awliya Allah hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Qur'an, maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Ya. Kemudian dari sisi pembahasan tematik, ya, hakikat controlling, ya, sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mal ihsan, apa itu ihsan? Nah, ini jawabannya. Ya, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ya, bahwa engkau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah engkau melihat Dia. Fa illam takun tarahu, akan tetapi karena engkau tidak bisa melihat secara kasat mata Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah fa innahu yaraka. Sungguhnya dia maha melihat atau dia melihat. Nah, ini sikap muraqabatullah. Maka berkenaan ini ada beberapa definisi tentang controlling. Ini agak panjang ini. Wazifatun idariyatun fardiyatun wa jama'iyatun wa muhimmatuha mutaba'atul nasyat idari dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya controlling ini wazifah idariyah, tugas administratif, ya. Dia baik secara personal wa jama'iyatun, ya, dan juga secara organisasi atau kolektif, ya. Di mana tujuannya merupakan untuk mutaba'ah kegiatan aktivitas, ya, administratif, ya. Seperti itu. Ini secara teori, ya. Menurut Ahmad sekalian, ada beberapa karakteristik controlling dalam perspektif Islam. Ya. Yang pertama, pengawasan bersifat material dan spiritual. Bukan hanya manajer berala, menggunakan kode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Itu kalau pengontrolan dalam Islam, ya. Beda kalau kita di sebuah perusahaan yang orang-orangnya tidak paham Islam, ya. Saya pernah bekerja 1 tahun di lembaga yayasan Islam orang Arab, pimpinannya orang Arab. Karena orangnya paham agama dan tahu lebih ilmu, jadi kalau dia memanggil kita untuk sebuah cross check kegiatan, itu begitu masuk sakir bab, ya. Agil bab, langsung tanya kaifa hal, kaifa umur, kaifa usr fil bait, aulad tayyibun, na'am syekh. Ya, setelah itu ditanya, ya. Ditanya pekerja amal, lam yakun mumtaz, ya. Agama menjadi pimpinan dalam sebuah perusahaan atau yayasan.
Tapi ada teman yang kerja di yayasan Arab tapi bukan talibul ilm, ya. Kalau ada yang salah, kata, ya. Main dah syai. Hada anta amak, ya. Amak atau amak, ya. Jahil murakkab, ya. Hatta kal khimar, ya. Jadi sembarang dibilang, ya, seperti itu. Ya. Dan tentu tidak manusiawi seperti itu. Sebagaimana kalau di Indonesia misalnya direkturnya atau pimpinannya tidak tahu adab, ya sudah, kita akan dimaki-maki. Memang bodoh mentong ini, ya. Tidak ada otaknya, ya, macam-macam, ya. Ya, seperti itu. Kenapa Farid resign? Ta'zin Ustaz ilal hammam. Ta'zin ilal hammam. Ada, khadar. Jadi seperti itu ya, ikhwas sekalian berbahagia. Ya. Kemudian fungsi dan tujuan controlling. Ya. Dalam Al-Quran, fungsi pengawasan dapat terungkap di antaranya. Ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baik. Ini ayatnya jelas, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Ayat ini memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang-orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Ya. Jadi mengabaikan muraqabatun nafs, ya, mengabaikan self controlling. Nah, ini mirip-mirip maksud dari ayat yang mengatakan ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apa kalian menyuruh manusia berbuat baik, ya, sementara kalian melupakan diri kalian. Misalnya itu ya tidak ini tidak sama antara perbuatan dan ucapan, ya. Ya. Apa itu kalau di prinsipnya tentara itu di korem pare-pare kalau tidak salah apa ya. Ada taruh gau. Nah, taruh gau. Jadi maksudnya itu Anda berucap, ya, maka sesuaikan ucapan Anda dengan perbuatan Anda. Taruh gau. Sama dengan ini. Ya. Ya. Kemudian sama dengan ini. Ya. Hampir sama semuanya. Lalu ini ada riwayat hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazinu amalan qabla an tuzanu. Jadi ini riwayat Tirmidzi. Periksa dirimu, hisab dirimu sebelum dihisab, ya. Amalmu sebelum nanti ditimbang oleh orang lain atau nanti ditimbang di hari kemudian.
seperti ya. Tetapi kita disuruh untuk bekerja. Dalam ayat lain dikatakan i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah ya. Nanti Allah yang melihat perbuatanmu, Rasulnya dan orang-orang yang beriman ya. Ini isyarat bahwa ada pengawasan dari luar kita, Allah ya. Orang beriman kalau dalam konteks kita pada hari ini ya. Artinya apa yang kita lakukan harus dikontrol ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, perencanaannya ya. Kemudian kualitasnya ya. Karena kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, hasil yang maksimal. Nah, syarat controlling ya. Setelah diulas konsep controlling berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka dibahas tentang syarat-syarat atas orang yang melakukan controlling. Yang pertama tentu orang Islam ya. Manajer harus Islam dan seorang dalam sebuah perusahaan ya, maka dia harus seorang orang yang beriman ya. Sebagaimana Allah mengatakan la takhidul mu'minul kafirin awliya min dunil mu'minin. Jangan orang beriman itu mengambil orang kafir menjadi pemimpin-pemimpinnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Bahkan ini lebih tegas lagi, wahai orang-orang beriman, jangan menjadi orang kafir pemimpin bagi kalian ya. Padahal masih ada orang beriman ya. Yang ini lebih tegas lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan pemimpin orang-orang yang Allah telah murka kepadanya. Ya. Allah telah murka kepadanya. Jadi persyaratan pertama sebagai seorang pengawas ya, atau kontroler adalah orang Islam. Yang kedua, tentu dalam konteks komunitas orang Muslim ya. Yang kedua, berakal sehat, normal atau waras. Ya. Karena Rasul mengatakan, Rufi'al kalamu anis salasa, ya, anin naimi hatta yastayqidh, wa anil mubtala hatta tabra, wa anis sabih hatta yakbar. Ya. Jadi pena diangkat dari 3 orang tidur sampai bangun, orang yang teruji, ya, terpenjara ya, sampai dia bebas, ya, dan anak kecil sehingga dia sudah menjadi dewasa. Yang ketiga adalah memiliki knowledge, ya, al-ilm. Apa yang diawasi tentunya, ya. Karena jelas tidak sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, seperti itu. Kita mengawasi tadi contohnya sudah angkat mengawas orang yang punya atau administrasi pendidikan, memiliki kemampuan atau ability atau kudrah fisik maupun yang lainnya ya, seperti itu. Tidak boleh dipaksakan orang-orang yang tidak sanggup ya, orang misalnya secara fisik tidak bisa ya. Demikian juga secara psikologi ya, mengawasi orang-orang yang mungkin dulu ya, menjadi orang-orang yang mengajarinya, lalu secara psikologi belum hilang bahwa ini adalah guru saya dan seterusnya, maka orang seperti ini tidak punya kudrah dalam pengawasan, harus diganti ya. Ya, dia tidak tega misalnya ketika harus tanya satu persatu pertanyaan kepada gurunya yang mengajari dia, misalnya dulu di SMA dan dia sekarang pengawas guru SMA. Seperti ini namanya orang tidak punya kudrah, maka harus diganti, harus ditukar, ditempatkan di daerah lain ya, seperti itu. Kemudian sekalian, seorang kontroler atau pengawas memiliki kekuasaan ya. Ada kewenangan yang diberikan oleh yang menugaskan ya. Salah satu indikator kekuasaan adalah ada surat tugas yang dibawa oleh para pengawas itu ke lapangan ya, seperti itu. Yang keenam adalah panutan atau qudwah ya. Ini tadi ya.
Tidak bisa jadi pengawas orang-orang yang kerjanya sendiri tidak beres. Ya. Kerjaan tidak beres di kantornya atau di tempatnya dia ditugaskan, lalu ingin menjadi pengawas kepada orang lain. Ini tentu sesuatu yang miris, ya. Kemudian memiliki integritas, amanah, tidak mengkhianati amanah, ya. Walladzina hum li amanatihim ra'un. Orang-orang beriman itu terhadap amanah dan janji-janji dia selalu menjaganya, ya. Tidak terpengaruh dengan diservis, baru diservis bakso, semangkuk bakso dia sudah berubah pendiriannya, ya, dan seterusnya, ya. Ini masih banyak ikhlas sekalian, ya, ke bawah, ya. Kesimpulan dari materi kita ini, ya, yang pertama, dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah tentunya, ya, yang pertama, kontrol yang dalam istilah Indonesia bermakna pengawasan, kontrol dapat dari sebagai suatu proses penyesuaian pergerakan antara organisasi dengan tujuan direncanakan sebelumnya. Yang kedua, pengawasan sebagai upaya pengecekan atas jalannya perencanaan atau planning dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat buruk lainnya. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan pagi ini, ikhlas sekalian. Anak harap ketua kelas bisa menjawab ke saya atau di grup ini nama-nama ini ya, seperti itu. Silahkan waktu lainnya silahkan dipelajari, nanti saya share di grup materi ini. Syukran jami'an, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salib ya.